Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Kalian para pencinta cerita mistis, horor dan misteri, kalian telah datang di tempat yang tepat. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Kali ini saya akan bongkar rahasia larisnya warung mie ayam bakso milik Mas Bagong. Apa rahasianya dan ilmu apa yang digunakan Mas Bagong? Yuk kita langsung ke ceritanya. Di tahun 2021, tepat di belakang kantor polisi sebuah daerah kecil, berdiri sebuah warung sederhana milik Mas Bagong. Warung itu menjual bakso dan mie ayam, makanan yang biasanya menjadi favorit banyak orang. Namun, tidak demikian bagi warung Mas Bagong. Meski lokasi strategis, pelanggan jarang mampir. Bangku-bangku kayu terlihat kosong hampir setiap hari, hanya sesekali diisi oleh 1 atau 2 orang yang kebetulan lewat. Di sekitarnya, kantor-kantor dan sekolah ramai dengan aktivitas. Tetapi warung Mas Bagong tetap sepi, seperti terisolasi dari dunia luar. Mas Bagong mulai putus asa. Setiap malam, ia duduk di depan warungnya, merenungi nasibnya. Bau kuah bakso yang seharusnya menggoda, malah menjadi pengingat betapa banyak bahan yang terbuang percuma. Pikirannya semakin kalut ketika tagihan mulai menumpuk, sementara pendapatan tidak cukup untuk membayar sewa. Suatu sore, ketika Mas Bagong tengah membersihkan panci-pancinya yang hampir tidak pernah digunakan, seorang teman sesama penjual bakso datang berkunjung. Temannya itu, Pak Rahmat, memiliki warung yang tidak jauh dari situ, tetapi selalu ramai pembeli. Pak Rahmat duduk di kursi panjang warung Mas Bagong, menatap bangku-bangku kosong sambil menghisap rokoknya. "Aku heran, Gong," ujar Pak Rahmat. "Warungmu ini enak tempatnya, makanannya juga nggak kalah dari yang lain, tapi kok sepi terus? Kayaknya ada yang nggak beres." "Aku juga nggak ngerti, Mat. Aku udah coba promosi, kasih diskon, tapi tetap aja nggak ada yang datang. Kayaknya nasibku memang sial." Pak Rahmat tersenyum tipis, lalu mendekatkan dirinya ke Mas Bagong. Suaranya berubah menjadi bisikan. "Ada cara lain, Gong, kalau kamu mau." Mas Bagong mengernyitkan dahi. "Cara lain? Maksudmu apa?" Pak Rahmat menatap sekeliling seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Pesugihan, Gong. Aku tahu tempatnya. Kalau kamu mau, warungmu pasti laku keras. Tapi, ya, ada syaratnya." Kata-kata Pak Rahmat terus terngiang di kepalanya. Ia tahu bahwa pesugihan bukanlah jalan yang benar, tetapi bayangan bangku-bangku kosong di warungnya menghantui pikirannya. Akhirnya, dengan perasaan bimbang, ia memutuskan untuk menemui Pak Rahmat keesokan harinya dan meminta bantuannya. Pak Rahmat membawa Mas Bagong ke sebuah tempat terpencil di pinggiran kota. Di sana, seorang dukun tua menunggu mereka di sebuah gubuk kecil yang diterangi lampu minyak. Bau dupa menyengat menyelimuti udara, dan suasana di sekitar terasa sangat sunyi. Dukun itu, dengan mata yang tajam dan senyum yang penuh teka-teki, mendengarkan keluh kesah Mas Bagong. Setelah itu, ia mengangguk pelan dan mulai menjelaskan apa yang harus dilakukan. "Kamu akan membuat kesepakatan dengan Ratu Siluman Babi," kata dukun itu. "Dia akan memberimu keberuntungan, tapi ada harga yang harus kamu bayar. Setiap malam Jumat, kamu harus melayani nafsunya." Wajah Mas Bagong memucat. Ia tidak pernah membayangkan dirinya terlibat dalam sesuatu yang begitu gelap. Tetapi bayangan kesuksesan warungnya dan kemudahan yang akan datang membuatnya mengangguk dengan berat hati. Setelah ritual selesai, warung Mas Bagong tiba-tiba berubah. Dalam beberapa hari, pelanggan mulai berdatangan. Bangku-bangku yang sebelumnya kosong kini dipenuhi oleh orang-orang yang menikmati bakso dan mie ayam. Bahkan, ada antrean panjang yang membuat warung kecil itu terlihat ramai setiap harinya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Mas Bagong mulai merasakan hal-hal aneh setiap malam Jumat. Saat warung tutup dan ia bersiap untuk pulang, ia mendengar suara langkah berat di belakangnya. Ketika ia menoleh, sosok perempuan dengan tubuh setengah babi dan mata merah menyala berdiri di sudut warung, menatapnya dengan senyum penuh arti. "Sudah waktunya," bisik suara itu, berat dan dingin. Dengan tubuh gemetar, Mas Bagong memenuhi syarat ritualnya. Setiap malam Jumat, ia melayani sosok itu
meski setiap detik terasa seperti neraka. Tubuhnya menggigil, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa melanggar perjanjian. Jika ia mencoba kabur, dukun telah memperingatkan, seluruh keberuntungannya akan berubah menjadi bencana. Suatu malam, rasa takut dan rasa bersalah Mas Bagong mencapai puncaknya. Ia merasa bahwa kehidupannya telah hancur, meski warungnya kini sukses besar. Namun, malam itu, ia lupa membeli kepala babi untuk ritual. Ketika malam tiba, suara langkah berat terdengar lebih keras dari biasanya. Pintu warung yang tertutup rapat terbuka dengan sendirinya, dan sosok ratu siluman babi muncul. Kali ini dengan wajah yang lebih menyeramkan. "Kau berani melanggar kesepakatan kita?" Suaranya menggema di seluruh warung. Mas Bagong mencoba menjelaskan, tetapi sosok itu tidak mendengarkan. Dalam sekejap, warung itu dipenuhi oleh bau anyir darah dan suara tawa menyeramkan. Keesokan harinya, warga menemukan warung Mas Bagong dalam keadaan porak-poranda. Mas Bagong sendiri ditemukan tewas di dalam gerobaknya, tubuhnya membengkak dan wajahnya penuh luka goresan seperti cakaran. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati lokasi warung itu lagi. Warung Mas Bagong kini menjadi tempat kosong yang ditinggalkan. Namun, pada malam-malam tertentu, orang-orang yang melewati tempat itu mengaku mendengar suara langkah berat dan tawa yang mengerikan. Sebagian warga percaya bahwa ratu siluman babi masih berkeliaran, mencari korban baru yang berani membuat perjanjian dengannya.